Sebelum menyelami kisah luar biasa dari tim-tim kecil, penting untuk diingat bahwa negara-negara sepak bola terbesar masih tampil persis seperti yang diharapkan. Argentina, Prancis, Jerman, dan Spanyol terus memenangkan pertandingan, mencetak gol, dan membuktikan mengapa mereka memasuki turnamen ini sebagai unggulan. Kesuksesan mereka tidak mengejutkan karena para penggemar di seluruh dunia telah memperkirakan raksasa sepak bola ini akan mendominasi panggung terbesar. Namun di balik penampilan mengesankan mereka, bukan mereka alasan utama orang-orang membicarakan Piala Dunia ini. Kegembiraan yang sebenarnya datang dari tim-tim yang hampir tidak dipercaya oleh siapapun sebelum turnamen dimulai. Alih-alih kekuatan tradisional yang mencuri perhatian, justru tim non-unggulan, negara-negara sepak bola kecil, dan para penantang tak terduga yang telah memikat perhatian dunia. Tim-tim ini telah sepenuhnya mengubah cerita kompetisi, menunjukkan bahwa tekad, kegigihan, dan kerja sama tim bisa sama kuatnya dengan sejarah dan reputasi. Hal itu mungkin tidak pernah diperkirakan oleh FIFA ketika mereka memutuskan untuk memperluas Piala Dunia dari 32 tim menjadi 48 tim. Alasan resmi penambahan lebih banyak tim ini sederhana. Lebih banyak negara berarti lebih banyak pertandingan, lebih banyak penggemar, dan tentu saja lebih banyak uang melalui hak siar televisi, sponsor, dan penjualan tiket. Banyak orang diam-diam meyakini bahwa tim-tim tambahan itu hanya akan mengisi jadwal sebelum disingkirkan oleh negara-negara yang lebih kuat. Harapannya adalah bahwa negara-negara kecil akan mengumpulkan beberapa kekalahan telak, menghibur penonton untuk waktu yang singkat, lalu memberi ruang bagi bintang sepak bola terbesar untuk memperebutkan trofi. Tim-tim terkenal diharapkan mencapai babak akhir, di mana jumlah penonton televisi terbesar dan imbalan finansial terbesar biasanya ditemukan. Namun, turnamen ini telah sepenuhnya menghancurkan prediksi tersebut. Bukannya menjadi lawan yang mudah, negara-negara kecil menolak untuk menyerah. Hampir setiap hari pertandingan menghasilkan hasil yang mengejutkan. Dengan tim unggulan kesulitan melawan tim yang diharapkan bisa mereka kalahkan dengan mudah. Beberapa raksasa sepak bola telah didorong hingga batas kemampuan mereka, sementara negara-negara yang melakoni debut Piala Dunia atau kembali setelah puluhan tahun absen telah menulis babak yang tak terlupakan dalam sejarah sepak bola. Alih-alih melemahkan kompetisi, turnamen yang diperluas ini membuatnya jauh lebih menarik. Hal ini memberikan kesempatan bagi tim yang berbakat namun kurang diperhatikan untuk membuktikan diri mereka di panggung terbesar, dan banyak dari mereka telah memanfaatkan kesempatan itu sepenuhnya. Para kritikus pernah mengklaim bahwa menambahkan lebih banyak negara akan menciptakan pertandingan yang berat sebelah dengan hasil yang mudah ditebak. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kompetisi telah menjadi lebih kompetitif, lebih emosional, dan jauh lebih tidak terduga daripada yang dibayangkan banyak ahli. Di antara semua kisah luar biasa ini, satu negara berdiri di atas yang lain sebagai kejutan terbesar turnamen ini, yaitu Republik Demokratik Kongo. Perjalanan mereka bukan hanya tentang sepak bola, ini tentang ketangguhan, kesabaran, dan pantang menyerah setelah puluhan tahun menelan kekecewaan. Terakhir kali Kongo tampil di Piala Dunia adalah pada tahun 1974 ketika negara itu masih bernama Zaire. Mereka menjadi negara pertama dari Afrika Sub-Sahara yang lolos ke turnamen tersebut, tetapi mimpi mereka dengan cepat berubah menjadi pengalaman yang menyakitkan. Mereka kalah dalam setiap pertandingan grup dan kebobolan 14 gol tanpa mencetak 1 gol pun. Kampanye sulit tersebut tetap menjadi kenangan yang menyakitkan bagi generasi pendukung mereka. Setelah itu, negara tersebut menghilang dari panggung terbesar sepak bola selama lebih dari 50 tahun. Tidak ada penampilan di Piala Dunia, tidak ada kemenangan yang tak terlupakan, dan tidak ada kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia betapa berartinya sepak bola bagi negara tersebut. Banyak penggemar yang percaya bahwa mereka mungkin tidak akan pernah melihat negaranya berkompetisi lagi. Semuanya berubah pada tahun 2026. Kongo kembali ke Piala Dunia dan langsung mengejutkan semua orang dengan meraih hasil imbang 1,1 melawan Portugal yang dipimpin oleh Cristiano Ronaldo. Sekadar menghindari kekalahan dari salah satu tim terkuat Eropa terasa seperti sebuah pencapaian bersejarah.
Pertandingan berikutnya berakhir dengan kekalahan tipis 1,0 dari Kolombia, meninggalkan mereka dalam posisi berbahaya sebelum pertandingan grup terakhir melawan Uzbekistan. Situasinya sederhana, menangkan pertandingan dan mereka akan lolos ke babak sistem gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Kalah atau seri dan mimpi itu akan berakhir sekali lagi. Bahkan sebelum kick-off, cerita emosional lain menyelimuti tim tersebut. Pendukung paling terkenal dari Kongo, Lumumba Veya, yang dikenal karena berdiri diam sepenuhnya selama pertandingan, sementara semua orang di sekitarnya merayakan dengan meriah, tidak dapat hadir karena visanya untuk masuk ke Amerika Serikat tidak disetujui. Pada malam terbesar dalam sejarah sepak bola negaranya, dia terpaksa menonton dari rumah, alih-alih bersorak di dalam stadion. Sedihnya, kasusnya ini tidaklah unik. Sepanjang turnamen, banyak pendukung dengan tiket yang sah menghadapi masalah visa, sementara yang lain dihentikan untuk masuk meskipun sudah membuat rencana perjalanan. Bahkan beberapa ofisial mengalami masalah serupa. Untuk Piala Dunia yang berjanji menyatukan penggemar di 3 negara tuan rumah, banyak pendukung yang penuh semangat mendapati diri mereka terpisah dari acara yang telah mereka tunggu bertahun-tahun untuk disaksikan. Tempat kosong di stadion itu, di mana penggemar Kongo yang paling dikenal seharusnya berdiri, menjadi pengingat yang kuat bahwa sepak bola tidak hanya tentang pemain di lapangan tetapi juga tentang jutaan orang yang mimpinya ikut bepergian bersama mereka. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh penggemar Kongo manapun. Pada awalnya sepertinya mimpi mereka mulai memudar. Setiap menit yang berlalu membuat tekanan semakin besar dan para pemain tahu bahwa satu kesalahan bisa mengakhiri perjalanan Piala Dunia mereka. Terasa seolah-olah semuanya berantakan tepat di depan mereka. Mimpi buruk itu menjadi nyata dan jutaan pendukung yang menonton di seluruh dunia takut akan akhir yang memilukan lagi. Namun sepak bola memiliki cara untuk menciptakan momen tak terlupakan ketika orang paling tidak mengharapkannya. Tepat ketika harapan tampaknya memudar, Kongo menemukan garis kehidupan. Mereka mendapat hadiah penalti dan semua mata tertuju pada Yohan Wissa. Dengan beban seluruh bangsa di pundaknya, ia tetap tenang, fokus dan dengan percaya diri memasukkan bola ke bagian belakang gawang. Gol itu sepenuhnya mengubah suasana pertandingan. Para pemain tiba-tiba percaya bahwa mereka bisa membuat sejarah, sementara penggemar mereka menemukan harapan baru. Saat waktu bergerak mendekati akhir pertandingan, Kongo terus menekan ke depan dengan keberanian dan tekad. Lalu tibalah momen yang mengubah segalanya. Wissa menemukan ruang sekali lagi dan menyelesaikannya dengan cemerlang, memberikan timnya kemenangan 3,1 yang terkenal. Peluit panjang memicu adegan kegembiraan yang murni. Para pemain jatuh ke tanah dengan berlinang air mata, berpelukan satu sama lain dan merayakan hasil yang tidak seorang pun mengira mungkin terjadi beberapa tahun sebelumnya. Ini bukan hanya kemenangan pertama Kongo di Piala Dunia, tetapi juga pertama kalinya mereka mencapai babak sistem gugur. Itu adalah pencapaian bersejarah yang mengakhiri kekecewaan selama beberapa dekade dan memberi penghargaan kepada generasi pendukung setia yang telah sabar menunggu momen seperti ini. Setelah pertandingan, Wissa merangkum emosi tersebut dengan sempurna. Dia mengatakan bahwa tim tersebut datang dari ketiadaan untuk mencapai tahap ini, dan bahwa setiap pemain harus merasa bangga atas apa yang telah mereka capai. Kata-katanya mencerminkan perjalanan luar biasa dari sebuah negara yang telah menghabiskan lebih dari 50 tahun jauh dari turnamen terbesar sepak bola. Alih-alih puas hanya dengan lolos, Kongo telah menunjukkan bahwa mereka dapat bersaing dengan siapapun. Hadiah mereka untuk kesuksesan yang tak terlupakan ini adalah laga besar melawan Inggris, salah satu tim terkuat di dunia sepak bola. Daripada merasa gugup, Wissa menyambut tantangan tersebut. Dia mengatakan timnya layak menghadapi Inggris karena mereka telah mendapatkan kesempatan itu melalui kerja keras. Ia menambahkan bahwa meskipun 3 singa Inggris akan menunggu, macan tutul Kongo siap untuk bertarung. Bagian paling mengesankan dari Piala Dunia ini adalah bahwa Kongo bukan satu-satunya tim non-unggulan yang menciptakan berita utama.
Negara-negara kecil terus membuktikan bahwa mereka pantas berada di panggung terbesar sepak bola. Salah satu contoh terbaik adalah Tanjung Verde, sebuah negara kepulauan kecil dengan populasi hanya sekitar 500.000 jiwa. Sangat sedikit yang memperkirakan mereka akan bertahan dari babak penyisihan grup, namun mereka mengejutkan semua orang dengan bermain imbang melawan Spanyol dan Uruguay sebelum mencapai babak sistem gugur dalam penampilan Piala Dunia pertama mereka. Yang lebih luar biasa, mereka melaju tanpa memenangkan satu pertandingan pun, menjadi negara terkecil berdasarkan populasi yang pernah lolos ke babak berikutnya. Sepak bola Afrika telah menikmati salah satu kampanye Piala Dunia terhebatnya dalam sejarah. Dari 10 tim Afrika, hanya Tunisia yang gagal mencapai babak sistem gugur. Maroko, Senegal, Ghana, Mesir, Pantai Gading, Afrika Selatan, Tanjung Verde, Aljazair, dan RD Kongo semuanya menunjukkan bahwa mereka jauh lebih kuat dari yang diprediksi banyak ahli. Tim-tim ini menolak untuk menjadi kemenangan mudah bagi kekuatan sepak bola tradisional. Afrika Selatan mengalahkan Korea Selatan dalam pertandingan penentuan pemenang. Ghana menahan imbang Inggris dan Ekuador mengejutkan Jerman dengan hasil yang tidak diharapkan banyak orang. Pertandingan demi pertandingan, negara-negara sepak bola terkenal mendapati diri mereka kesulitan melawan lawan yang telah mereka remehkan. Kisah inspiratif lainnya milik tuan rumah bersama, Kanada. Sebelum turnamen ini, Kanada belum pernah mencetak satu gol pun di Piala Dunia. Penampilan mereka sebelumnya berakhir dengan kekecewaan, membuat banyak penggemar bertanya-tanya apakah mereka akan pernah mengalami kesuksesan di panggung ini. Semuanya berubah pada tahun 2026. Mereka mencetak gol pertama Piala Dunia mereka dalam sebuah hasil imbang, lalu mengikutinya dengan kemenangan memukau 6-0 untuk meraih kemenangan Piala Dunia pertama mereka dan lolos ke babak sistem gugur untuk pertama kalinya. Hanya dalam 1 minggu, Kanada menulis ulang sejarah sepak bolanya dan memberi pendukung tuan rumah kenangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Meksiko juga tampil mengesankan sepanjang babak penyisihan grup. Meskipun banyak orang fokus pada tim non-unggulan, Meksiko diam-diam memenangkan ketiga pertandingannya dan finish dengan 9 poin sempurna. Mereka mengingatkan semua orang bahwa negara tuan rumah tidak hanya berada di sana untuk menghibur penonton, tetapi juga untuk memperebutkan trofi. Melihat turnamen secara keseluruhan, jelas bahwa FIFA berharap negara-negara sepak bola terbesar akan mendominasi, sementara negara-negara kecil diam-diam menghilang. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Tim-tim non-unggulan telah menjadi bintang kompetisi, dan setiap pertandingan sistem gugur sekarang membawa kemungkinan tersingkirnya raksasa lainnya. Kongo akan menantang Inggris, sementara Tanjung Verde bersiap menghadapi Argentina yang diperkuat Lionel Messi. Setiap kemenangan yang mengejutkan mengubah seluruh turnamen dan menciptakan pahlawan baru. Itulah yang membuat Piala Dunia begitu istimewa. Ini bukan hanya tentang tim terkenal yang mengangkat trofi, ini tentang negara-negara seperti Kongo, yang para pemainnya telah mengubah patah hati selama puluhan tahun menjadi kegembiraan yang tak terlupakan. Seperti yang dikatakan Wisa dengan bangga, negaranya tidak pernah berhenti percaya atau berjuang. FIFA mungkin telah merencanakan turnamen yang dibangun di sekitar nama-nama terbesar sepak bola. Tetapi apa yang didapat para penggemar adalah sesuatu yang jauh lebih menarik, sebuah Piala Dunia di mana setiap negara memiliki kesempatan untuk bermimpi.